Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar para pimpinan yayasan dan Masjid Namira, para pengurus takmir masjid, para jamaah, Bapak Ibu rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam ini saya kembali bisa bertemu para jamaah setelah libur ya. Satu kali ya? Satu kali. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu, kita bisa hadir di dalam sebuah majelis yang tujuan kita kumpul di sini adalah mencari ridho Allah, kemudian sama-sama menuntut ilmu. Mudah-mudahan majelis kita dan pertemuan kita ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Para jamaah, malam ini kita membaca dan mengkaji bersama firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ali Imran ayat 5 dan ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sebelumnya kita sudah bahas tentang muqaddimah surat Ali Imran. Kita juga sudah bahas ayat pertama, kedua, ketiga, keempat. Dan malam ini kita bicarakan ayat yang ke-5 dan 6. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yakhfa 'alaihi, tidak ada yang samar, tidak ada yang tidak jelas bagi Allah, syai'un, apapun. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi bagi Allah. Fil ardi, apakah itu di bumi, wala fis sama, dan tidak pula di langit. Nah, artinya para jamaah sekalian, kalau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa jarak antara bumi dan langit yang terendah itu
500 tahun. Nabi tidak menjelaskan ini 500 tahun perjalanan apa. Lalu jarak antara lapisan langit yang pertama sampai kedua juga 500 tahun. Tiap lapis langit sampai langit yang ketujuh itu setiap lapis jaraknya 500 tahun. Lalu di atas langit yang ketujuh ada laut yang jaraknya antara dasar dan permukaannya itu juga 500 tahun. Lalu di atas lautan itu ada arsy, singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di atasnya lagi dengan jarak yang sama itu ada kursi, kursinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu di atas itu ada Sidratil Muntaha. Artinya jarak antara kita yang ada di bumi ini dengan Sidratil Muntaha itu sangat-sangat jauh. Tetapi meskipun begitu, di sini Allah mengatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan jarak yang segitu jauhnya, dengan luas bumi langit yang segini luasnya, tidak ada apapun yang tidak terlihat oleh Allah. Artinya, kenapa kita dilarang berpikir tentang zat Allah? Karena memang tidak akan mampu. Gak teko mikir. Mending mikir yang ada di dunia ini, makhluk dan ciptaan Allah ini yang kita pikirkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah tentang ciptaan Allah, itu yang harus kalian fikir. Wala tafakkaru fillah, riwayat lain fi dzatillah, dan jangan sekali-kali berfikir tentang zat Allah. Kenapa? Fa innakum lan taqduru qadrah, karena seberapapun kemampuanmu tidak akan mampu mencapai sesuatu tentang zat Allah. Wis gak teko mikir. Maka yang perlu kita fikirkan adalah yang kecil-kecil, yang rendah-rendah, yang sederhana, yang itu semua kalau kita pikirkan lalu kita membuat kesimpulan, tidak ada lain selain mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu ciptaan Allah yang kecil, banyak yang memusuhi, banyak yang benci, nyamuk. Nyamuk itu kan makhluk yang musuhnya paling akeh. Sering dibunuh, tapi dari sejak diciptakan sampai hari ini nyamuk tidak akan pernah punah. Mono aja. Tapi kata orang, kalaupun ada ini Pak Dokter nuwun sewu, kalau makhluk yang namanya dinosaurus itu pernah ada, segitu gedenya punah. Bandingkan dengan nyamuk yang disepelekan orang sampai sekarang masih eksis. Makanya Allah mengatakan innallaha la yastahyi ayyadriba mathalam ma ba'udah. Allah itu tidak merasa malu, tidak merasa kekok, tidak merasa rendah ketika Allah membuat nyamuk yang orang menganggap remeh, orang menganggap kecil, orang menganggap makhluk tak berguna. Allah ciptakan nyamuk. Dan ternyata dari beberapa referensi yang saya baca, saya dengar, di dalam nyamuk itu, dalam tubuh nyamuk itu ada, di dalam tubuhnya itu ada 100 jantungnya, 3 jantung.
Satu di dadanya, satu di sayap kanan, satu di sayap kiri. 3. Lalu di kepalanya itu ada 100 nyawa, 100 mata. Makanya walaupun lampu peteng kabeh, nyamuk tambah banyak karena dia bisa melihat. Lalu Allah kasih bekal nyamuk itu 3 cairan. Cairan untuk membius siapa yang digigit nyamuk, cairan untuk mencairkan kalau darah yang disedot itu kental. Nah, cairan yang ketiga itu saya lupa untuk apa. Jadi kalau yang dipencloki nyamuk itu kok darahnya agak kental, dicairkan dulu. Allah bekali itu supaya cair, karena dengan cair dia bisa nyedot. Kalau nggak dicairkan dulu terus disedot, nah, iso apa itu? Kesedak. Nah, keselek kesedak, nanti keburu sing dicokot itu tangi, kerungu. Ya. Ada cairan untuk membius, dibius dulu, dipati rasa dulu, baru kemudian disedot. Setelah penuh tubuhnya dengan darah, kemudian dia terbang dengan riang gembira. Sementara lama-lama biusnya tadi kan habis. Akhirnya sakitnya terasa, baru kroso diceblek nyamuke wis mabur ning kono. Sudah tidak ada. Allah ciptakan itu. Allah jadikan ini kakinya nyamuk itu juga 2 macam. Kalau yang ditempeli nyamuk, kakinya nyamuk itu kasar, dia lengket. Kalau yang ditempeli permukaan yang dihinggapi nyamuk itu halus, dia mencengkram. Makanya sing pipine halus ya iso dicokot lamuk, sing pipine ya gak halus ya tetap disenengi nyamuk, karena di semua tempat nyamuk bisa hinggap. Dan dengan alat yang lebih canggih, tentu keistimewaan dan kehebatan nyamuk itu akan lebih nampak. Makanya Allah mengatakan, innallaha la yastahyi, Allah tidak merasa malu sama sekali, ayyadriba mathalam ma ba'udatan, Allah menciptakan sebagai contoh itu nyamuk, fama fauqaha, bahkan yang lebih kecil dari nyamuk. Dan banyak. Karena itu para jamaah sekalian, dengan keimanan kita bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah memperhatikan semuanya, maka jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa padahal Allah seperti itu. Jangan pernah sekali-kali melakukan satu maksiat dengan anggapan tidak ada yang melihat, tidak mungkin. Jangan sekali-kali melakukan dosa di malam hari, tidak ada orang yang melihat lalu dilakukan. Jangan. Kenapa? Karena ada yang melihat, Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ada juga anekdot. Nah, anekdot itu mbok temen buka. Nah, seorang kiai menyuruh santrinya pulang, besok datang ke sini membawa susu 1 gelas. Untuk menyambut kedatangan santrinya, besok disiapkan drum di tengah lapangan. Begitu paginya, santrinya datang semua dengan membawa gelas. Perintah sang kiai, semua menuangkan yang dibawa itu, yang dibawa dari rumah ke dalam drum itu.
Semuanya sudah dituangkan. Setelah itu mari kita buka sama-sama. Begitu dibuka, isinya drum itu semuanya air putih ini. Tidak ada setetes susunya sama sekali. Kenapa bisa begitu? Ternyata ada santri di rumah yang mikir, kuabeh kan gawa susu, aku tok gawa banyu putih sak gelas, gak kira ketara. Kan begitu, air putih 1 gelas dituangkan di susu 1 drum, kan gak pengaruh. Tibake kuabeh santri ku mikire ngono. Kabeh kan gawa susu, aku kan gawa banyu putih sak gelas, gak pengaruh. Kabeh mikire ngono. Kenapa? Karena saat dia mikir begitu dan melakukan pikirannya itu, dia merasa tidak ada yang melihat. Padahal innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Karyawan yang kerja di pabrik, di kantor, kenapa dia datang disiplin? Kenapa pulang juga disiplin? Kenapa dia kerja dengan profesional? Di pojok situ loh ada CCTV. Pojok sana CCTV. Jenengan yang ngantuk kan kelihatan di dalam itu. Woi, aku ngantuk. Ngantuk kelihatan. Akhirnya wedi ngantuk. Karena ada CCTV. Kalau ada CCTV yang itu buatan manusia saja, kita kemudian takut melakukan kesalahan, ini ada Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ngantuk, tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah hayyun la yamut. Bagaimana? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Gimana? Gimana mau mencuri wong ada Allah yang melihat? Gimana mau korupsi wong ada Allah yang melihat? Tidak mungkin. Nah, tapi kan gak kabeh wong ngono. Itu masalahnya. Tidak semua orang menyadari bahwa kapanpun, dimanapun kita ini dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat yang pertama. Yang kedua, huwallazi yusawwirukum fil arham. Allah dialah yang yusawwir, membentuk kalian semua fil arham, ketika kalian berada di dalam rahim, di dalam rahim ibu masing-masing. Kaifa yasha, bagaimanapun Allah inginkan, terserah Allah. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Masih berbicara tentang kemahakuasaan Allah, di antaranya adalah Allah lah yang membentuk kita saat kita di dalam rahim ibu. Ada tahapannya, ada fase-fase pembentukan organ tubuhnya, ada fase di mana ruh ditiupkan, ada fase di mana ada gerakan dan seterusnya. Itu mutlak Allah. Dan setelah saya lihat di beberapa kitab tafsir, ayat ini sekaligus menjawab orang-orang yang menuhankan Nabi Isa. Semua makhluk Allah yang bernama manusia selain Adam dan Hawa itu proses di dalam rahimnya sama, tahapannya sama, proses pembentukannya dari nutfah, alaqah, mudghah juga sama, kapan ditiupkan ruhnya sama. Semua manusia begitu selain Adam dan Hawa.
Termasuk Isa bin Maryam itu juga begitu. Loh, kok ketika Isa itu lahir sebagai manusia seperti manusia yang lainnya, kok kemudian dianggap sebagai Tuhan? Itu aneh. Terus ini Tuhan yang diproses di dalam rahim atau Tuhan yang memproses dirinya sendiri? Itu sekaligus menjawab itu. Nah, proses kejadian manusia di dalam rahim ibu itu dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beberapa terjemahannya saya konsulkan sama Pak Dokter tadi di dalam. Iki apa artinya iki? Beliaunya ada di belakang nih. Khawatir salah aku ini. Inna ahadakum, sesungguhnya setiap kalian wahai manusia, ya, yujma'u khalquhu, diproses penciptaannya itu fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari. Ini berupa nutfah. Ini sekali lagi selain Adam, selain Hawa, tidak ada proses rahim. Kalau Adam diciptakan Allah begitu saja, kun fayakun. Kalau Hawa diciptakan oleh Allah dari satu organ tubuhnya Adam, kemudian jadi Hawa. Karenanya Adam tidak bisa pisah dengan Hawa karena ada organnya yang dititipkan di situ. Hawa juga tidak bisa pisah karena dia bagian dari tubuhnya Adam. Begitulah laki-laki dan perempuan. Laki-laki tidak akan sakinah hidupnya tanpa ada kehadiran istri. Istri juga tidak akan sakinah hidupnya tanpa ada suami. Nek durung nikah nang kok tenang iku. Apa jenenge ngene iku? Bukan sakinah yang dimaksud dengan litas kunu ilaiha, bukan. Tsumma yakunu alaqatan misla dzalik. 40 hari pertama nutfah. Nutfah itu setetes air. Dalam bahasa Arabnya setetes air mani. 40 hari. Tsumma yakunu alaqah, kemudian proses berikutnya menjadi alaqah, setetes darah yang nempel di dinding rahim, mithla dzalik 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghah, kemudian proses berikutnya adalah menjadi mudghah, segumpal daging, mithla dzalik 40 hari juga. 40 berarti 120 hari. Genap 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan, tsumma yab'atsullahu malakan. Berikutnya Allah mengirim seorang malaikat dengan satu misi, fayu'mar. Jadi misi malaikat diutus oleh Allah mendatangi mudghah ini tadi bi arba'i kalimat. Ada 4 tugasnya malaikat ini. Setelah lewat 4 bulan, malaikat datang. Wa yuqalu lahu, kata malaikat kepada mudghah tadi, uktub, perintah Allah kepada malaikat ini, uktub amalahu, tulisen kelakuane wong iki. Artinya apa? Perbuatan dari dia mulai nanti hari itu sampai dia mati tercatat semua. Per waktu, per kejadian sampai akhir. Yang kedua, warizqahu, jatah rizkinya tulis. Artinya sebelum kita lahir ke dunia ini,
jatah rizki kita itu sudah dikasih oleh Allah. Kerja keras belum tentu menambah jatah, gak kerja keras juga belum tentu mengurangi jatah, karena sudah dicatat dari dulu. Dagangan ditunggu terus sampai gak sholat jamaah nang masjid juga belum tentu nambah kaya. Ada azan ditutup sementara ditinggal jamaah juga tidak mengurangi kekayaan. Kenapa? Sudah dijatah dari dulunya, gak nambah gak ngurang. Yang ketiga, wa ajalahu, kapan matine wong iki? Ajalnya kapan? Sudah ada. Dan ketika ajal itu sudah tiba, tidak bisa diundur barang sesaat, tidak bisa diajukan barang sedetik, tidak bisa. Ajal sudah tiba, saat itu dia meninggal. Beberapa waktu yang lalu ada orang dukun itu sakit, dibawa ke rumah sakit di Gresik. Sebulan opnam itu, sebulan sembuh pulang lagi, kambuh lagi ke rumah sakit sekian waktu, opnam pulang lagi. Lama-lama dia di rumah sakit, sakit sembuh. Bahasa kasarnya kok gak mati-mati. Ya memang ajalnya belum tiba. Dan ketika sekian lama proses sembuh sakit, akhirnya oleh dokternya dinyatakan sembuh, alhamdulillah, dan boleh pulang. 2 hari di rumah, tidur di rumahnya bersama istri dan anaknya. Kebetulan rumahnya itu warung pinggir jalan, meninggal karena ada trek nyeruduk warungnya. Ini di rumah sakit berkali-kali gak mati-mati. Begitu di rumahnya bersama keluarganya dinyatakan sehat, meninggal dunia. Itulah ajal. Jadi dokter itu mengobati, dokter itu membantu proses penyembuhan, tapi umur tidak ikut menentukan. Begitu ya? Umur tidak ikut menentukan. Yang keempat, wasyaqiyun au sa'id. Orang ini syaqi, menderita di neraka, au sa'id, atau bahagia di surga. Sudah dicatat. Tsumma yunfakhu fihi ruh. Nah, saat itu juga kemudian ditiupkan ruhnya. Kalau ada orang meninggal, ajalnya tiba, keempat-empatnya sudah dipenuhi oleh Allah. Perbuatannya sudah cukup sampai di situ, rizkinya sudah dikasihkan semua, ajalnya, ketentuan akhirnya sudah selesai. Jadi tidak ada yang omai durung mari lho, kok wis mati. Tidak ada. Memang jatahnya di dunia bangun rumah gak sampai tuntas. Berangkat haji sampai Sukolilo meninggal. Memang catatannya dulu dia itu cuma sampai Sukolilo, nggak sampai berangkat. Eman rek nyelengi sakmono suwene, gak sido budal haji. Eman itu kan kita ndak tahu ajalnya. Ajalnya sampai segitu, selesai. Ini yang menjelaskan ayat tadi.
fa innar rajula minkum, sebab ada orang di antara kalian la ya'malu, terus beramal, hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannah illa dhira, saking banyaknya ibadah dan amal solehnya sehingga jarak antara dia dan surga itu tinggal 1 dhira. 1 dhira itu ukurannya dari ujung jari sampai siku, ini 1 dhira, artinya sudah dekat dengan surga. Ibadahnya banyak, amal solehnya banyak, sholat, puasa, infak, sedekah, sampai dia dengan surga itu sudah tinggal 1 dhira. Fayasbiku alaihi kitabuhu, cuma di kitab, di catatan amal itu ada fayamalu bi amali ahli nar, tiba ing beramal, melakukan amalnya, perbuatannya ahli neraka. Wa ya'malu hatta yakun, artinya begitu dengan surga itu sudah dekat, tinggal 1 dhira, tapi takdirnya gak surga. Yang di lauh mahfud itu dia ahli neraka. Makanya begitu mau mati, melakukan dosa, pas dia melakukan dosa, mati. Na'udzubillah, masuknya jadi neraka. Makanya kita ini perlu istiqomah. Bukan kok paling aku ini takdirin rokok, lapo sholat. Siapa yang tahu takdir? Takdir surga, takdir neraka sama ndak tahunya. Takdir kaya, takdir miskin kita juga ndak tahu. Yang penting usaha, ikhtiar dan istiqomah. Wa ya'malu hatta yakunu bainahu wa bainan nar illa dhira. Ada orang lain yang dosane wakeh sampai jarak antara dia dan neraka itu dhira. Akeh yus gak salat, gak poso. Fayasbiku alaihil kitab, tapi kan ndak tahu catatannya di lauh mahfud itu ternyata dia ahli surga. Fayamalu bi amali ahlil jannah, menjelang akhir hayatnya dia tobat, mati. Berarti ahli surga. Makanya kita perlu, kalau sedang berbuat baik, kita istiqomah. Kalau sedang melakukan dosa, segera tobat, segera istighfar. Makanya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo mati-mati kejaba mati dalam keadaan Islam. Makanya orang itu kalau ingat mati gak akan berbuat dosa itu. Makanya kata Imam Ad-Daqqaq, man aktsara min dzikril maut, wong sing sering eling mati, ukrima bi salasati asya, dimuliakan hidupnya oleh Allah dengan 3 hal. 1, bitakjilit taubah. Orang yang selalu ingat mati itu selalu ingin segera tobat. Kenapa? Dia melakukan dosa langsung istighfar, lakukan maksiat langsung tobat. Kenapa? Eling mati. Yang kedua, ar-ridha bil kafaf. Orang yang ingat mati itu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Qanaah. Tidak tamak, tidak rakus. Wis duwe omah, lapo gawe omah maneh? Wong omah ya gak digawa mati. Wis duwe klambi, tuku klambi sak pirang-pirang, lapo? Kain kafan iki ya mek sitok. Iku wae gak teke dhewe ditukokno sinoman. Tanah juga bukan tanahnya sendiri. Tuan tanah yang tanahnya berhektar-hektar dikubur juga di tanah yang wakafnya orang lain. Lapo ngumpulno donya sak pirang-pirang? Kecuali kalau manfaat. Digawe sangune mati. Dan yang ketiga, orang yang selalu ingat mati itu wan nasyatu fil ibadah, ibadahe sregep. Ono adzan berangkat nang masjid.
Kenapa? Kondang mati. Sholat. Pengajian berangkat. Kenapa? Eling mati. Golek sanggune mati. Sebaliknya, Ad-Daqqaq juga mengatakan, waman nasiyal mauta uqiba bi thalathati asya. Orang yang tidak pernah ingat mati disiksa oleh Allah di dunia ini dengan 3 hal. Artinya hidupnya dibikin tidak bahagia. Yang pertama, bitaswifil taubah. Orang yang tidak pernah ingat mati selalu menunda tobat. Zikir paling males itu istighfar. Lapo tobat cik nom kok sholat. Lapo poso bareng dibujuki wong Arab ae. Ada alasan untuk menunda taubat. Yang kedua, wa adamur ridha bil kafaf. Ndak pernah puas dengan rizki yang Allah berikan. Duwe omah siji kurang, duwe pakaian siji kurang, duwe kendaraan siji kurang. Kenapa? Ndak pernah ada puas-puasnya. Dunia itu semakin diminum, semakin kering tenggorokan. Semakin dikejar, semakin jauh dia. Itulah dunia. Ndak pernah membuat orang puas. Sampai kata Nabi, orang di dunia ini kalau punya emas 1 lembah, pengen ada lembah berikutnya yang kedua. Punya 2 lembah, kemudian 3, 4, terus tidak akan ada puasnya. Kapan dia berhenti tidak kepingin punya emas? Kalau mulutnya sudah penuh dengan tanah. Kapan? Nok jero kuburan. Wis leren. Idza mala afamahu turab. Kalau mulutnya sudah penuh dengan tanah, udah selesai. Dan yang ketiga, orang yang tidak ingat mati itu disiksa oleh Allah dengan takasul fil ibadah. Ibadai males. Tidak ada semangat. Kalaupun ibadah itu tidak khusyuk. Kalaupun datang ke masjid ya, nah, seriuslah sholatnya. Poso ya ndak semangat, itu pun kalau puasa. Sholat juga ndak semangat, itu pun kalau sholat. Begitu seterusnya. Nah, karena itu para jamaah sekalian, kita tidak tahu takdir kita itu apa. Karenanya yang penting kita berusaha. Sing diperintah Allah ya dilakoni, sing dilarang ya ditinggal, gitu aja. Urusan takdir tidak perlu dipikir piye maneh wong gak kira ro. Tidak tahu kita itu takdir, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? I'malu. Yang penting berbuat. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap orang yang berusaha akan diberi kemudahan oleh Allah menjemput takdirnya. Nah, nek nyolongan takdirnya yang neraka. Nek ahli sholat takdir swarga, itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Kok jadi tegang begini ya ngajinya ya. Eling mati ini. Nih menjelaskan ayat yang kedua tadi ya, yusawwirukum fil arham tadi. Huwa wahdahul ladzi yakhluqukum fi arhami ummahatikum kaifa yasha. Dia Allah yang menciptakan kalian di rahim ibu kalian kama yasha, terserah Allah mau dibikin apa. Min dzakarin wa untha, apakah diciptakan lahir laki-laki atau perempuan, itu terserah Allah. Wa hasanin wa qabih, ganteng wajahnya atau qabih, jelek wajahnya, terserah Allah. Wa syaqiyyin wa sa'id, apakah itu nanti bahagia atau menderita hidupnya atau bahagia hidupnya, terserah Allah. La ma'budu bihaqqin siwah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang lain.
Al-Aziz alladzi la yughalab. Dia maha perkasa, tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Al-Hakim fi amrihi wa tadbirih. Allah bijak di dalam setiap perintah dan pengaturannya. Itulah. Jadi kita ini wis manut apa perintah Allah saja wis. Gak usah macem-macem. Sing dikongkon ya ndewek lakoni, sing dilarang ya ditinggal ngono ae. Ape piye maneh? Dikongkon haji istitoah berangkat. Tidak haji punya harta kepingin kurban gitu aja. Nah, ini yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, karena itu para jamaah sekalian, ya sekali lagi melalui kajian ayat ini mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah itu maha melihat, maha mendengar semua yang kita perbuat dan kita lakukan di dunia ini. Muraqabatullah, pengawasan Allah inilah yang harus kita miliki. Orang kalau merasa selalu diawasi oleh Allah, dia akan hati-hati. Dan banyak kisah-kisah seperti itu. Kisahnya Umar bin Khattab dan anak perempuan penjual susu itu juga menjelaskan tentang ini. Ada satu dialog di malam hari antara ibu seorang wanita yang janda dengan anak perempuannya, dialog di rumahnya itu. Dan yang mendengar ini langsung Khalifah Amirul Mukminin dalam razianya malam-malam itu. Ibunya bilang kepada anaknya, "Nak, coba susu yang akan kita jual itu dicampur ditambahi dengan air putih. Supaya kita hidup ini gak ngenang-ngene ae, nak kayak biyen kok ngenang-ngene ae. Oma gak duwe, sepeda gak duwe." Kan mungkin. Anak ini jawab, "Bu, tadi siang barusan ada pengumuman dari juru bicaranya Amirul Mukminin bahwa barang siapa yang mencampur susu dengan lainnya atau madu dengan lainnya akan ditangkap dan dipenjara." Kata ibunya, "Nak, iki bengi nak, gak ono sapa-sapa. Umar gak ono kene." Kata anaknya, "Ibu, meskipun Umar itu tidak melihat, tidak mendengar, tidak ada di sini, walakinnallaha rabba Umar yarona, tapi kan Allah Tuhannya Umar melihat kita. Melihat kita." Akhirnya tidak jadi dicampur itu, batal rencana itu. Apakah dia korupsi anak? Apakah ibu ini ngajari anaknya korupsi besar-besaran? Enggak. Berapa itu? 271 triliun. Enggak. Dia cuma piye carane urip iki gak ngene-ngene itu tok. Itu pun enggak mau. Karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Oleh Amirul Mukminin, rumah itu dikasih tanda. Terus beliau pulang. Paginya Khalifah menyuruh petugas untuk ngecek rumah yang ada tandanya begini itu rumah siapa. Dilaporkan begini-begini ya Rasul, tangkap, bawa ke sini. Begitu dua orang ibu dan anak itu dibawa ke Madinah, dibawa ke rumahnya Umar, anaknya bilang ke ibunya, "Loh Bu, kita itu baru rencana saja sudah ketahuan. Padahal kita tidak melakukan apa-apa, sudah ketahuan. Ini buktinya kita ditangkap." Dibawa ke rumahnya Umar. Setelah di rumahnya Umar,
Umar mengumpulkan 3 anak laki-lakinya. Ditanya, di luar, di ruang tamu, ada anak perempuan solihah, calon penghuni surga. Siapa yang mau menikah dengan dia? Yang satu saya sudah punya, yang satu saya masih kecil, tinggal satu. Nah, satu itu kemudian ditanya oleh Umar, mau saya nikahkan dengan ini? Akhirnya mau, kemudian dinikahkan. Dari ayah ibu yang solih dan solihah inilah lahir cucu namanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang juga seperti mbahnya itu. Gitu. Berangkat dari muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.